Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana li rabbih lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa yang kita banggakan? Hadirin yang berbahagia, apa yang kita banggakan dalam kehidupan di dunia ini? Mungkin kita lupa bahwasanya apa yang kita miliki, bahwasanya apa yang sudah kita raih, apa yang sudah kita capai, dan apa yang sudah kita kuasai, itu adalah sebuah titipan. Itu adalah sebuah amanah. Semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita miliki, yang sudah kita raih, yang sudah kita capai adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, apa sih yang harus kita banggakan? Apa yang kita banggakan? Sedangkan kita sama sekali tidak memiliki apa-apa. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kita kembalikan kepada Allah. Nanti akan kembali kepada Allah. Yang penting itu adalah apa yang sudah kita miliki saat ini, apa yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, harus kita pertanggungjawabkan. Itu intinya. Nah, kalau apa yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selama hidup kita, tidak bisa mempergunakan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana nantinya kita mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang sudah dikasih oleh Allah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita usahakan dari mana, kita pergunakan untuk apa. Ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala sedetail-detail mungkin, tidak lepas sedikit pun dari pengetahuan Allah, tidak lepas sedikit pun dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita peroleh dari mana? Apakah kita mengemban amanah berupa pekerjaan itu? Apakah sudah baik? Kerjaan kita sebagai apa? Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga yang dikasih oleh Allah kepada kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kalau semuanya yang dikasih oleh Allah kita tidak mampu menggunakan semaksimal mungkin dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka beribadah? Padahal sudah jelas kita semua tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini itu apa? Dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah, kecuali hanya menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Bukan kita bersenang-senang, bukan kita berfoya-foya, bukan kita melakukan sebuah kemaksiatan, bukan kita melakukan sebuah kemungkaran, bukan kita melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, bukan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci sama Allah. Tapi yang harus kita lakukan adalah ibadah, perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan terpuji. Kalau kita mampu memaksimalkan, menggunakan semua fasilitas yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah, insya Allah kita tergolong hamba-hambanya yang beruntung, hamba-hambanya yang bahagia fid dunya wal akhirah. Dan sebaliknya, kalau kita tidak mampu menggunakan, memaksimalkan apa yang sudah dikasih oleh Allah, semua fasilitas yang diberi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, justru kita pakai sebagai alat, sebagai fasilitas, sebagai jembatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka laknat Allah Subhanahu wa ta'ala, azab Allah Subhanahu wa ta'ala sangat pedih. Apa yang kita banggakan? Harta kita kah? Wong semuanya dikasih sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan harta kita menjadi sombong,
menjadi ujub, menjadi takabur, bahkan menjadi kikir, ya, menjadi pelit, bakhil. Padahal harta adalah milik Allah, dikasih oleh Allah, bukan milik kita, milik Allah. Namun kalau kita mampu membelanjakan harta, sebagian harta yang kita miliki, maka kita mendapatkan keberkahan dari apa yang diberi oleh Allah kepada kita. Harta yang kita belanjakan di jalan Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta yang dikasih oleh Allah, kalau tidak mampu kita belanjakan di jalan Allah, kalau tidak mampu kita pergunakan ke jalan Allah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, maka harta akan mencelakakan kita. Demikian pula pekerjaan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita geluti, yang sudah mewarnai dalam kehidupan kita. Apakah dengan pekerjaan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mampu kita lakukan dengan sebaik-baiknya? Kita sebagai pemimpin perusahaan, sudahkah kita berbuat jujur? Sudahkah kita mampu mengemban amanah untuk pegawai-pegawai kita dan lain sebagainya? Keluarga, apa yang kita banggakan? Kita punya istri, kita punya anak, dan justru manusia itu bangga dengan perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Dia bangga memiliki anak yang pandai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memiliki anak yang pandai, bangga memiliki anak yang pandai menyanyi, bangga memiliki anak yang pandai menari, atau bangga yang lainnya yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita tidak bersedih manakala anak-anak kita yang tidak bisa membaca Al-Quran, yang tidak bisa membaca Al-Quran, kita anggap biasa saja, tidak sama sekali terbesit dalam pikiran kita, dalam hati kita rasa sedih sedikit pun. Anak kita tidak bisa ngaji, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa menghafal Al-Quran. Sementara kita bangga dengan anak-anak kita yang memiliki sebuah keahlian, sebuah prestasi yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bangga kepada anggota keluarga kita yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, dan lain sebagainya. Sangat ironis sekali. Allah berfirman dalam surat Al-Adiyat ayat yang ke-6 sampai dengan 11 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu pada dasar telah berbuat ingkar kepada Allah, tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu ala dzalika lasyahid.
Dan sesungguhnya manusia itu senantiasa kikir, bakhil, bangga dengan perbuatan-perbuatan dosa. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apa kalian tidak mengira bahwasanya nantinya kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur kita masing-masing. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia ini. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perbuatan tingkah laku kita yang kita lakukan. Apa yang mempengaruhi? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena kita senantiasa merasa cinta, bahkan terlalu cinta kepada dunia, kepada harta, kepada yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mampu mempergunakan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam rangka menjalankan perintah-perintahnya. Oleh sebab itu, jangan bangga kita melakukan perbuatan dosa. Jangan bangga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan di dunia ini senantiasa memperbaiki tingkah laku kita setiap hari. Jangan sampai kita selalu menjauh dari Allah, tapi harus senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita tidak bisa mengemban amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Namun kita harus bisa dapat mengemban amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat dan mampu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.